iman seperti itu. Nggak boleh lagi gaya hidup iman kita seperti itu yang butuh apa ya? Butuh diimbius, butuh dipompa dan kemudian naik lagi. Cuman hanya bisa bertahan 1 atau 2 minggu. Kemudian minggu yang ketiga, kemudian yang melok kembali melok. Kembalikan saja aku pada ayah dan ibuku. Ayah dan ibumu sudah nggak ada. Kamu harus survive. Kalau orangnya mereka yang suka marah-marah kembali lagi marah-marah dan lain sebagainya. Dan fakta dan kenyataannya saya melihat banyak orang-orang percaya yang notabene bermerek katanya Kristen, tapi di dalamnya tanpa lahir baru. Saya maafkan saya. Saya tidak menyinggung satu denominasi ataupun satu gereja, no. Karena dulu saya berada di situ. Saya begitu bangga dengan cukup seminggu sekali ke gereja. Kebaktian 3 jam, itu udah paling panjang. Gua ke gereja loh, 3 jam. Bangganya, haleluya. Padahal cuman gereja tok, cuman liturgi tok. Di dalamnya, di sini nih, manusia roh, manusia batin saya nggak pernah ketemu yang namanya Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Yang katanya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang mencurahkan hidupnya, tubuh dan darahnya untuk menebus dosaku, itu seperti apa sih? Nggak pernah punya sebuah pengenalan. Saya cuma tahu dia berdasarkan apa kata Alkitab. Saya kenal dia hanya kata Alkitab, begitu besar kasih Allah, Yohanes pasal yang kesekian, dan berkata begitu besar kasih Allah. Aku cuma tahu dari Alkitab. Pada waktu aku baca Alkitab pun aku nggak ketemu dia. Itu yang membuat di dalam rohku itu kering kerontang. Dan setiap kali kalau ada permasalahan, ada pergumulan, saya butuh cari pendeta. Saya butuh para hamba-hamba Tuhan yang lebih tinggi rohaninya untuk konseling. Dan setiap kali konseling, saya menceritakan pergumulanku, dan kemudian saya nangis, dan mereka dengan baik hati, dengan lemah lembut berkata, nggak apa-apa, semua orang begitu kok. Dan kemudian aku akhirnya nangis dan dipeluk dan mengeluarkan ingus dan air batu campur jadi satu, dan aku pulang dan aku merasa lega. Tapi aku nggak tahu solusinya apa. Setelah pulang ke rumah, setelah sekian 2 hari, 3 hari, dan 1 minggu melewati sebuah kehidupan yang aku berpikir enak juga ya. Habis konseling, habis didoakan dengan pendeta, ditumpangin tangan, dikasih minyak dan segala macam. Beberapa ada yang ditumpangin kaki dan segala macam. Saya nggak tahu apakah ada di sini. Mungkin cuma hanya ada di Indonesia. Mereka merasa lega. Mereka seolah-olah bebannya terangkat. Mereka berkata, ya puji Tuhan, sehari 2 hari, tiba-tiba waktu mereka bangun pagi, mereka bisa bernyanyi, ada lagu-lagu yang baru, yang berdengung di dalam hatinya, dan mereka mengikuti itu lagu demi lagu. Tapi hari ketiga dan hari keempat, hilang. Hilang. Dan tanpa sadar, I back to my nature. Saya kembali lagi kepada cara hidup dan gaya hidup yang lama. Dan saya jatuh bangun. Sampai di satu kali titik, saya teriak sama Tuhan. Tuhan, capek dengan hidup seperti ini. Setiap kali buka mata bangun pagi, aku cuma taunya cari duit. Orang Cina sih soalnya, glodok. Nih, cici glodok soalnya. Jadi kalau jadi inci glodok, bangun pagi, matanya kita biasanya, kalau inci glodok mungkin beda. Kling, bunyi kling, dolar, uang rupiah. Karena hidupnya begitu. Cari uang, cari karir, bla bla bla, dan sampai di satu titik berada di sebuah level tertentu yang saya merasa saya mapan. Yang banyak orang-orang muda cari, itu aku sudah punya di titik itu. Dan sampai di satu titik saya berkata cukup deh Tuhan, tapi ada sesuatu yang kering di sini. Di jiwa ada sesuatu yang kering. Saya sudah dibaptis dari usia 12-13 tahun. Saya sudah melayani anak-anak sekolah minggu dari usia 12-13 tahun. Meskipun demikian, atribut yang ditempelkan dalam hidup saya tidak menjamin
saya masuk dalam rencananya Tuhan. Itu sebabnya saya bisa berbicara tentang kekosongan di dalam jiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dan ujungnya kalau hidup saya tidak pernah ditangkap oleh Tuhan dan dipegang, maka depresi itu akan masuk. Roh kegilaan yang menggoncang banyak jiwa itu tidak pandang bulu. Mereka tidak hanya berpikir, mereka tidak hanya berkata, oh kamu anak pendeta, akan anti begituan. Enggak, seluruh dunia isinya begitu. Ujungnya membuat kita lupa dengan Tuhan. Ujungnya semua yang dikerjakan, yang dilakukan di bawah bumi ini, kalau kita tidak betul-betul berseru dan berteriak, Tuhan please, kenalkan dirimu. Dan tanggalkan jubah yang namanya liturgi atau apapun yang namanya keagamaan. Semua yang agamawi, semua yang rohani sekedar kelihatannya bagus di depan mata manusia, itu hanya mengeringkan. Why? Karena tanpa pengenalan akan Tuhan. Maafkan saya. Bapak Ibu Saudara bisa baca dan bisa melihat ada begitu banyak artis-artis yang terkenal yang berada di puncak daripada karirnya. Begitu sempurna. Dan ujungnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang paling baru dan paling anyar yang terjadi di Amerika. Seorang model baru umur 30 tahun. Dia mengakhiri hidupnya pada tanggal 30 Januari 2021. Lompat dari apartemennya yang lantai 29. Cantik, pengacara, model. Hebat dalam perkataan, punya channel TV dan segala macam. Secara karir, secara dunia, ini orang gak butuh apa-apa. Berumur 30 tahun, bisa bayangkan? Dan ujungnya memutuskan untuk membunuh diri, lompat dari apartemen. Dan seluruh dunia terhenyak, bahkan orang-orang terdekatnya, bahkan orang tuanya, mamanya terhenyak, kaget. Bagaimana mungkin kelihatan ini anak tidak punya masalah, ini anak tidak kekurangan apapun, tidak depresi, setiap kali ketemu dengan orang begitu ceria, hai bla 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 dan segala macam, mengakhiri hidupnya. Waktu saya mendengar itu berita, Tuhan tiba-tiba berkata, kamu kalau sekian puluh tahun yang lalu aku tidak tangkap, kamu berujung di titik itu. Saya berkata, yes, aku akan berujung di titik yang sama seperti orang ini. Dan waktu saya mendengar itu berita, saudara bisa browsing, Chesley Chris kalau nggak salah namanya. Waktu saya mendengar itu berita, saya berkata, Tuhan thank you, terima kasih. Dan waktu saya mendengar berita itu dan mendapatkan informasi itu, saya lagi keliling 34 provinsi di Indonesia, saya lagi keliling. Saudara tahu perjalanan Indonesia dari pulau ke pulau, dari NTT ke NTB, dari Pulau Jawa terbang ke NTT, itu udah sama kayak apa ya? Kayak saya Belanda terbang ke Swiss, bahkan lebih jauh. Rentang jaraknya jauh, harus lewatin pulau dan segala macam. Dan kalau sudah masuk sampai ke NTT, harus sekian jam masuk ke kota yang dituju. Dan di saat seperti itu, saya berlutut, saya berkata, Tuhan terima kasih sekian tahun yang lalu. Engkau paksakan aku dengan cara yang tidak lazim dan Engkau menangkap hidupku. Dan sampai hari ini saya bertobat dan ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Hari itu saya baru yang namanya lahir baru kenal Tuhan. Saya bukan tahu Tuhan, tapi saya kenal Tuhan. Saya bukan cuma hanya sekedar berkata Tuhan ya Abah di mulut toh, tapi saya kenal, saya tahu hati saya tahu Dia. Saya kenal Dia. Karena saya baru tahu hari itu, Tuhan itu punya roh yang namanya Roh Kudus yang bisa memeluk aku itu hari, sama seperti orang memeluk sesamanya. Hari itu saya tahu Dia Allah yang hidup. Hari itu saya baru mengalami tangannya yang berlubang paku yang berkata, I am the way and the life and the truth.
Dia bukan Tuhan yang berkata inilah kebenaran, tapi dia Tuhan yang berkata aku ini kebenaran dan jalan dan akulah hidup. Saya bersyukur ada firman yang berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena di dalam Yesus Tuhanlah aku ketemukan hidupku yang sesungguhnya, yang tidak bukan hanya sekedar mengejar karir, yang bukan hanya sekedar mengejar pelayanan yang dalamnya kosong. Tidak, aku kejar pribadinya dia. Karena akibat aku kejar pribadinya dia dan berkenalan secara pribadi dengan dia, saya bisa datang dan berkata, hai Ibu Lili, apa kabar? Oh, kamu orang Indonesia? Iya, saya Elisa. Kita bisa berkenalan secara luarnya, kelihatannya mesra, kelihatannya akrab. Tapi saya nggak kenal dalamnya Ibu Lili, dan Ibu Lili juga nggak kenal dalamnya saya. Seringkali banyak orang Kristen cuma hanya berkata, hai Jesus, hai God, hai Lord, apapun juga namanya, ya bla bla bla, apapun namanya. Tapi kita tidak pernah melangkah masuk lebih dalam lagi. Tuhan, aku mau kenal pribadi. Dia Allah yang hidup loh. Dia Allah yang punya perasaan dan emosi loh. Hari ini saya berkata sama Bu Lili, saya suka sekali dengan sayur asem. Bukan sayur yang asem, bukan. Sayur asem. Saya bilang saya suka banget. Saya baru 10 hari ada di Eropa, tapi saya sudah kangen dengan sayur asem. Belum setahun seperti Angie, belum. Dan Tuhan juga yang sama, punya kerinduan, punya tes, punya hobi, punya kesukaan. So siang hari ini saya cuma mau bertanya, seberapa engkau mengenal dia? Saya tanya, seberapa kita secara pribadi, Anda yang ada di Zoom juga, seberapa engkau mengenal dia? Saya tidak bertanya, titelmu S1, S2, S3. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Saya tidak tanya, kamu sekolah teologi ya, sampai di level mana, pelayanan sudah di mana, menerjemahkan buku berapa banyak. Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya, seberapa engkau kenal Tuhanmu? Saya nggak tanya, kamu punya jemaat berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang. Saya nggak tanya. Itu sebabnya Matius pasal yang ke-7 ayat 21-22, Matius memperingatkan kita hari ini. Jangan kamu berpikir kamu pelayan Tuhan dan kamu berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat? Bukankah aku tumpangkan tangan buat orang sakit dan orang sakit itu sembuh? Tuhan nggak tanya itu. Tuhan tidak tanya itu. Memang kita harus melayani sebagai ekspresi cinta kita karena karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, kita harus memberitakan Injil. Tapi bukan itu yang Tuhan tanya. Sudah berapa banyak yang engkau injili, yang engkau berikan firman. Bukan itu. Saudara baca, di ujungnya Tuhan berkata, aku gak kenal lo. Get out dari rumah and shut the door. Keluar pergi, gua gak kenal lo. Sorry, Tuhan tiba-tiba merubah message yang harusnya saya sampaikan di tempat ini. Catatan saya yang tadi pagi saya mencoba untuk mengetik dan menyiapkannya, itu tentang subjek Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan ayat kedua. Tuhan tiba-tiba merubah subjek. Waktu lagi duduk di situ, saya mendengar 1-2 kesaksian. Tuhan berkata, sampaikan itu yang saya mau. Hari ini, siang hari ini, 30 menit atau 20 menit atau 15 menit ke depan, tanya itu dalam hati saudara. Apakah engkau, saudara, Bapak dan Ibu mengenal Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi? Karena itu penting. Dunia dengan semua hiruk pikuknya akan membuat kita sibuk begitu rupa dan tidak punya waktu untuk bertanya Tuhan atau apapun, ataupun hanya cuma berkata di mobil di tengah-tengah kemacetan dan berkata Tuhan terima kasih. Bahkan untuk berterima kasih aja hari ini untuk segala sesuatu alasan yang kita bisa lihat di dalam hidup kita aja gak sempat.
Ya ini kan karena gua kerja. Ya ini kan karena usaha gua. Nah, Tuhan izinkan kita tertepar kena omni aja, kita nggak bisa datang loh hari ini. Serius, sesederhana itu. Sesederhana itu. Jangan berpikir yang penting gua kan masih muda, gua bisa melakukan apapun juga. Nggak selalu. Tuhan tinggal tendang kerikil yang dari surga dan memblok jalanmu, dan Tuhan tidak biarkan engkau keluar dari itu. Engkau kita akan bergumul bertahun-tahun dengan hal yang sama. Bapak Ibu, bisa nggak saudara melihat ada rekayasa, ada intervensi Tuhan yang tak terlihat itu dalam hidup kita? Pernahkah setiap kali kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, masalah yang tidak pernah kelar-kelar? Ada yang sudah menghadapi tantangan dan ujian udah bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Sampai satu kali harus ditanya sama saudara seiman kita, bro sis gimana? Tahu deh, lu tarik nafas panjang sepanjang highway yang tak ada ujungnya itu loh. Pernah ngalami? Kenapa Tuhan biarkan kita masih terus dalam proses pergumulan seperti itu? Tuhan cuma mau wake up, mau bangunkan kita. Woi, lihat, angkat kepalamu dan buka matamu, lihat aku di sorga. Tapi persoalan kita sibuk dengan semua suara yang ada di muka bumi ini. Kita sibuk dengan ini, kita sibuk dengan ini, sehingga kita lupa untuk angkat kepala kita dan tangan kita ke Tuhan. Sibuk. Itu yang sering kali saya berkata, kita nggak kenal Tuhan kita siapa, kita cuma tahu. Persoalannya berbeda antara kita tahu dan kenal Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Seperti koin, mata uang koin yang punya dua sisi. Ada angka dan ada gambar di mata uang koin itu. Kita tidak boleh hanya berhenti sekedar tahu Tuhan, tapi engkau harus membiarkan Roh Kudus membawa hidupmu dan mengintervensi hidup kita secara pribadi, membawa kita berjalan sampai kepada sebuah pengenalan akan jalan-jalannya. Itu yang Tuhan tahu. Itu yang Tuhan tahu. Izinkan saya masuk ke Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nggak usah buka Alkitab, nanti kelamaan kita nggak pulang-pulang kali ini, nggak buka restoran saya nanti repot. Oke? Saya bacakan dengan singkat terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana. Sekarang kita Alkitab bahasa Indonesia banyak sekali terjemahan. Ada terjemahan yang Alkitab mudah dibaca. Ada lagi macam-macam versinya. Ada terjemahan yang sederhana, ada banyak macam-macam. Tapi hari ini saya kepengen membuka terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dibaca, jangan yang ribet. Oke, kita ambil bahasa yang mudah dibaca. Izinkan saya membacakan buat saudara Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Versi Alkitab mudah dibaca berkata demikian. Oke. Oleh karena Allah begitu bermurah hati kepada kita, inilah cara yang cocok bagi kita untuk membalas kebaikannya. Mari kita menganggap bahwa tubuh kita ini masing-masing sudah dikorbankan kepada Allah atau dipersembahkan kepada Tuhan, walaupun sebenarnya kita masih hidup. Ini versinya, oke? Keputusan kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah seperti itu merupakan korban yang suci, yang menyenangkan Dia. Itu berarti janganlah kita ikuti cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan dunia ini. Tetapi marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan atau kepada Allah, dan Ia akan memperbaharui pikiran kita. Dengan begitu kita dapat mengetahui apa yang termasuk dalam kehendak Allah dan apa yang terbaik dalam setiap situasi. Maksudku, kita dapat mengerti dan memilih apa yang baik dan bijaksana bagi kita, dan apa yang menyenangkan Tuhan.
Nanti di rumah, Bapak Ibu kalau punya waktu dan punya terjemahan Alkitab yang versi mudah dibaca, saudara bisa buka dan baca, saudara merenungkan itu. Tapi izinkan saya mengambil sebuah kesimpulan apa yang Tuhan mau sampaikan dengan waktu yang sangat singkat ini. Tuhan berkata tubuh kita ini loh, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan berkata tubuhmu ini loh, tubuhmu ini loh. Waktu Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan kita dari mana? Dari debu dan tanah. Dan Tuhan berkata di Roma pasal yang ke-12, Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, Tuhan berkata persembahkan tubuhmu itu sama seperti waktu di perjanjian lama. Di zaman dahulu kala setiap orang mau masuk ke bait Allah harus membawa korban persembahan. Waktu itu korban persembahannya itu diambil dari domba atau kambing atau burung merpati dan lain sebagainya, tergantung kemampuan setiap pribadi. Nah waktu itu di zaman perjanjian lama, persembahan yang namanya burung tekukur atau burung merpati atau burung darah, itu yang paling kecil, itu yang paling rendah. Kalau engkau punya berkat, engkau punya rezeki, engkau harus mempersembahkan entahkah itu lembu, entahkah itu domba, entahkah itu kambing. Nah kata Tuhan, semenjak Kristus sudah membayar semua hutang kita di atas kayu salib, Tuhan tidak lagi memintakan persembahan korban hidup kita. Tapi Tuhan berkata, Roma berkata lewat Rasul Paulus, Tuhan mau engkau mempersembahkan seluruh hidup kita, yang artinya seluruh kemauan kita, seluruh kepikiran kita, seluruh planning kita, semua rancangan yang kita buat secara manusia. Tuhan berkata, aku mau engkau taruh di atas mezbahku sebagai persembahan yang hidup. Kalau saudara baca di Amplified Bible, diterjemahkan, there is the act of worship. Dan dia berkata, persembahkan hidupmu yang murni, yang kudus kepada Tuhan. Artinya seluruh hidup kita itu adalah penyembahan yang sejati. Kalau kita baca lagi ini ayat yang kedua, tiba-tiba Tuhan berkata, dia sedang berbicara soal persembahan, soal tubuh kita. Tapi tiba-tiba dia switch, dia berkata perbaharuilah budimu, perbaharuilah cara berpikirmu, perbaharuilah gaya hidupmu. Dia berkata, tiba-tiba dia switch ke tentang cara berpikir. Seringkali cara berpikir kita akan menentukan gaya hidup kita. Gaya hidup kita akan menentukan tubuh kita ini loh, yang kita hidupi, yang di dalamnya ada roh, ada jiwa, ada emosi, ada keinginan, menentukan seberapa kudus dan layaknya hidup kita di hadapan Tuhan. Hari ini saya cuma bicara sampaikan kenapa Tuhan butuh merenewing kita punya pikiran. Kita hidup sekian tahun, saya hidup sekitar 50-51 tahun di muka bumi dengan cara gaya ala Chinese-nya Kalimantan Barat, dididik dengan dan dibesarkan dari orang tua yang strict. Kemudian dibesarkan dari latar belakang orang yang cinta akan uang, bangun tidur cari uang kerja dan lain sebagainya. Dan dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang semuanya hitung-hitung pakai sipok di belakang. Semua yang saya lihat semuanya hitung untung dan ruginya. Tanpa saya sadari hidup saya sekian puluh tahun sudah terdidik dengan pola yang seperti itu. Waktu saya ketemu dengan Tuhan dan ketemu dengan Roh Allah, dia tiba-tiba melakukan sebuah transformasi dalam hidup saya. Yang saya kasih istilah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dirombak total sama Tuhan. Tuhan berkata, caramu berpikir harus aku rubah. Kalau enggak, kita nggak bisa kenal dia. Nggak bisa. Kalau cara berpikir kita tidak mengizinkan Tuhan untuk merubah cara berpikir kita, kita tidak bisa mengenal Dia. Saudara mungkin bisa baca Alkitab sehari 5 pasal, 10 pasal. Tapi kalau cara berpikirmu, engkau tidak izinkan Tuhan rekayasa dalam hidupmu, lewat proses demi proses, kita nggak kenal Dia secara pribadi. Berapa banyakmu Alkitab yang engkau baca tidak akan merubah hidupmu. Karena yang merubah hidup kita bukan yang tertulis, yang buruk, yang mati. Roh Kudus.
Waktu kita berjalan dengan Roh Kudus yang namanya Roh Kudus, Roh Allah yang pribadi itu, waktu kita mengambil komitmen dan berjalan dengan Dia, Dia akan bawa dan gandeng tangan kita lewatin itu jalan. Itu sebabnya Daud berkata, sekalipun aku lewati lembah kekelaman, aku lewati gunung yang berlembah-lembah, aku nggak takut. Why? Karena Tuhan pegang tangan Daud. Haleluya. Kalau kita mengizinkan Tuhan memegang tangan kita, lewatin lembah apapun, engkau gak perlu takut. Karena Tuhan sedang membawa kita dalam sebuah jalan yang namanya pengenalan akan Dia secara pribadi. Saudara bisa, dulu waktu saya masih masa-masa remaja, kuliah, kalau saya bisa dapat salah satu nama dosen yang predikatnya profesor, kalau saya bisa masuk dalam kelasnya dia, betapa bangganya semua mahasiswa waktu itu. Karena kenapa? Karena itu profesor sangat strict. Dia akan memilih mahasiswa yang mana yang boleh masuk ke kelasnya. Dan satu kali saya bisa masuk ke kelas profesor yang satu ini, dan saya begitu bangga. Dan tiba-tiba Tuhan negur, lu profesor begini aja bangganya kayak apa? Kamu gak pernah bangga kah? Aku ajarin kamu face to face. Dan Roh Kudus tiba-tiba bilang, aku lebih daripada Profesor A. Aku lebih daripada si A dan si B. Dan hari itu saya baru sadar, iya ya Tuhan, aku gak pernah appreciate apa yang ada di depan mataku. Aku gak pernah menyadari betapa berharganya Roh Kudus mau mendidik dan menggandeng tangan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Sekalipun termehek-mehek, nangis Bombay, nangis apalagi kacang polong, lu mau pakai istilah apa aja karena ini terserah dulu dah. Mau nangis India, gaya India, nangis terus ketawa terus muter nyanyi, terserah lu dah. Oke? Itu jalan. Tapi pada saat hati kita rela dididik, yang pada waktu kita sudah lewatin itu proses dan kita noleh ke belakang. Wow, amazing ya, kok gue bisa ada di titik ini. Gimana ya caranya dulu aku lewatin ya? Itu sebabnya Tuhan berkata, muridkan. Waktu Tuhan membawa kita lewatin setiap permasalahan dan pergumulan, kita sudah lewatin. Dan kemudian ada orang yang datang yang baru kenal Tuhan, dan berkata, Kak, bantu dong, aku punya pergumulan ini dan ini dan ini dan ini. Dan tiba-tiba kita diingatkan Tuhan, sekian tahun lalu kamu juga ngalamin yang sama toh. Kasih tahu ke orang ini supaya dia boleh lulus. Ajarin dia jalan yang sudah kamu lewatin. Dan kasih tahu dia, jangan lewat jalan itu ya, itu ada jebakan, ada lubang besar. Dan orang-orang yang baru itu dan bertanya, kok kakak bisa tahu? Karena aku sekian tahun yang lalu sudah lewatin itu prosesnya. Itu sebabnya Salomo berkata, ikutinlah hai mempelaiku jejak-jejak anak domba. Jangan ikutin jejak serigala. Tuhan berkata, ikutin jejak anak domba. Artinya dalam hidup kita, dalam sebuah level proses, Tuhan bukan cuma sekedar mendidik kita, tapi Tuhan sedang menanamkan sebuah pengalaman yang ujungnya nanti engkau akan bisa memuridkan orang lain. Karena ada orang yang harus engkau tolong dan engkau bantu. Mungkin lewat jalur yang sama, yang berlika-liku, lewati lembah kekelaman, sama seperti yang dilewatin Daud. Dan itu yang bisa membuat Daud menciptakan Mazmur 23, karena dia lewatin itu jalan. Hari ini, siang sore hari ini, saya tidak akan panjang lebar, tapi ini yang saya mau pesankan buat saudara. Budaya dan cara negara dan bangsa yang kita hidup ini tidak sama seperti Indonesia.
Saya mengagumi kedisiplinan saudara di negara ini. Saya mengagumi teknologinya. Saya mengagumi kedisiplinannya, semua yang bersih dan teratur dengan sangat baik. Saya mengagumi. Tapi I still love Indonesia is the best. Saya merasa Indonesia itu jangan-jangan bagian dari Taman Eden yang surga. Buat saya kan tidak berkata buat semua orang. Buat saya. Persoalannya, saya tidak mengecilkan ataupun meremehkan Bapak Ibu Saudara. Saya mau berkata, saya mau kemanapun aja, saya melihat ada open heaven di atas. Ada anugerah, ada kebaikan Tuhan. Tuhan masih tetap rekayasa di tengah-tengah gonjang-ganjingnya bangsa yang mau menyerbu masuk Indonesia. Tuhan tetap kendalikan karena ada saya dan ada saudara yang berdiri untuk Indonesia. Sekalipun saudara sudah mendapatkan warga negara, tapi izinkan saya berkata begini. Dimanapun engkau bertempat tinggal dan Tuhan taruh, di mana bumi kita injak, di situ langit harus dijunjung. Sekalipun engkau mungkin pemegang paspor Indonesia, tapi saya mau ingatkan saudara, Yeremia pernah berkata, berdoalah ke bangsa atau kota atau negara mana di mana kamu aku bawa pergi, dan berdoalah untuk kesejahteraan. Dan itu tanggung jawab kita. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya sedikit menyela dengan kesaksian saudara kita, siapa namanya? Nesti. Saya baru kenal, saya baru tahu tadi. Nesti lewatin sebuah proses kesehatan yang tidak mudah, tidak gampang. Dan Nesti minta kita topang doa untuk kesehatannya, supaya betul-betul itu sembuh total dan tidak perlu jalanin beberapa tahap penyembuhan atau terapi lagi. Tadi di ujung saya sempat dengar Nesti dikasih umur panjang. Ya, maunya. Kalau saya ya kita kan life is a mystery ya, jadi tidak tahu walaupun kita minta sama Tuhan. Ya, tapi kita juga harus berbuat sesuatu pada diri sendiri. Izinkan saya nambahkan sedikit. Ya, silakan. Boleh minta umur panjang, tapi bahagia itu penting. Oh yes. Itu penting. Yes, positive and Tuhan, happy. minta umur panjang, bahagia dan tuntas destiniku bersama dengan Engkau. Itu penting. Okay. Seberapapun engkau kita hidup di muka bumi ini panjang. Alkitab berkata, Imamat berkata, Musa berkata, umur manusia itu ya cuma 70. Kalau kita bisa melewati 80 itu anugerah. Bonus. Tapi penting, Tuhan jangan lupa bahagia dan tuntas destiny. Itu penting. Positive and happy. Itu penting. So ini waktu dan saatnya saya mau berikan kesempatan buat saudara yang punya kesaksian, yang mengalami Tuhan, yang saudara tahu dalam proses lewatin proses ini dan proses itu ada Tuhan di dalamnya. Dan itu penting. Oke? Itu penting. Saya berdoa setiap kita yang ada di Swiss ini, teguhkan dan kuatkan iman saudara-saudara kita. Mereka butuh kita topang. Mereka butuh kita layani, karena ada kalanya kita butuh juga dilayani oleh orang lain. Tapi jangan lupa, jangan cuma hanya dilayani toh. Kita harus belajar melayani. Karena itu proses yang membuat kita dewasa di dalam Kristus. Amin. Saya tahu nanti kalau saya sudah kasih kembali ke Dini, yang kesaksian tidak akan bisa di stop. Ya, lebih baik saya doa buat setiap saudara dulu deh. Paling 5 menit kok, saya nggak berdoa panjang-panjang. Saya nggak doa panjang-panjang. Boleh. Izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Saya khawatir nggak punya cukup waktu untuk mendoakan satu demi satu. Oke, kita akan tunggu kesaksian dari beberapa. Aku sungguh berdoa Engkau bukakan mata hati kami untuk boleh melihat Engkau dan mengenal Engkau secara pribadi dan utuh, Tuhan. Bukan sebagian, tapi utuh.
Hamba berdoa, ada begitu banyak pergumulan dalam setiap hidup setiap kami. Semua orang punya pergumulan, tapi hamba berdoa lewat itu pergumulan Engkau membawa setiap pribadi keluar sebagai pemenang. Dan pastikan ada Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap proses kami. Jamah Tuhan Roh Kudus, jamah Tuhan Roh Kudus. Karena kami butuh Engkau yang menuntun dan membawa kami untuk mengenal Bapa di surga. Karena Engkau satu-satunya yang bisa menjelaskan kami pribadi Bapa yang baik itu. Yang sampai rela memberikan anaknya yang tunggal supaya kami yang berdosa ini ditebus dan diselamatkan. Dan diberkati hidup kami di muka bumi ini dan mendapatkan bagian di surga. Roh Kudus tolong. Saat kami meninggalkan ruangan dan tempat ini, jangan pernah biarkan kami berjalan sendiri, tapi biar Roh-Mu mengikuti kami. Dan bahkan akan mengejar kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna itu. Come Holy Spirit. Come Lord. Kami butuh Engkau. Kami sungguh menantikan Engkau. Kami butuh keilahian-Mu masuk dalam jiwa dan tubuh kami yang fana ini. Sepatah kata yang dari-Mu itu cukup buat kami. Karena itu yang sanggup merupakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan dan kebajikan-Mu yang membawa hamba-Mu ke tempat ini. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi hari ini hamba-Mu boleh melihat rencana-Mu yang sempurna. Suratan yang terbuka buat Eropa untuk sekali lagi dilawat dengan api Roh Kudus-Mu. Dan aku berdoa mulai dari tempat ini Tuhan, Engkau jamah. Aku berdoa roh pengenalan dan takut dan haus dan lapar akan Engkau itu muncul di Eropa ini Tuhan. Dan pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di Eropa ini. Aku berdoa perlindungan-Mu yang sempurna. Aku berdoa damai sejahtera dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa akan tetap tinggal di atas setiap orang-orang yang mencari Engkau. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Segala hormat, pengagungan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Roh Kudus, sekali lagi aku undang Engkau di tempat ini. Jamah dan sentuh hidup setiap pribadi. Ada banyak jiwa yang menantikan Engkau. Ada banyak jiwa yang merindukan Engkau peluk dan Engkau dekat, ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Meteraikan semua kebenaran. Dan biar surga terbuka mendengar setiap doa dan cerita setiap anak-anak-Mu. Terima kasih demi nama Yesus yang baik itu. Kami berdoa. Mari sama-sama berkata dengan saya amin 3 kali. Amin. 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 Kamu dia? Yang mau kesaksian silakan. Saya juga nonton. Ada sebuah goncangan yang begitu hebat yang sudah mulai menyusup masuk ke Eropa. Eropa yang tadinya bangsa dan negara yang begitu suam-suam kuku, yang begitu nyaman, yang begitu mengandalkan pemerintahannya dengan semua kecanggihan, dengan semua sistem pemerintahannya yang sudah berabad-abad, yang tertata rapi dan kelihatannya ekonominya kuat dan begitu kokoh. Tapi sekali waktu dan itu sudah ada di depan pintu, Tuhan berkata,
Akan ada sebuah goncangan yang akan menimpa benua ini. Bukan cuma bangsa dan negara ini, tapi bangsa-bangsa sekitarnya pun akan ikut tergoncang. Dan Tuhan Roh Kudus berkata, jangan engkau berpikir aku akan ngungsi ke negara mana, aku akan ngungsi kemana, atau kalian jangan berpikir, aku balik lagi ke bangsaku Indonesia supaya bebas dari goncangan. No, kata Tuhan. Dimanapun Tuhan sudah taruh engkau, berdiri di situ seperti yang tadi saya sampaikan, di mana bumi diinjak itu langit itu harus dijunjung dan diangkat dan ditopang. Karena termasuk Indonesia pun akan mengalami sebuah goncangan yang hari-hari ini sedang menanti di depan. Dan Tuhan berpesan, pada saat goncangan yang begitu kuat dan mulai terasa oleh kalian, sekarang ini belum terasa. Tapi dalam hitungan minggu, bahkan dalam hitungan 1 bulan ke depan, goncangan itu akan mulai terasa. Dan setiap orang yang ada di benua Eropa ini akan mulai tergoncang-gancing, mulai merasakan getarannya, sudah mulai kepanikannya terlihat secara lahiriah. Tuhan berkata itu pasti datang. Tapi Tuhan pesan, buat anak-anakku, aku gak mau kamu panik. Aku gak mau kamu takut. Dan itu saatnya engkau harus berkumpul dengan sesama saudaramu yang seiman. Engkau harus ambil gitar dan engkau nyembah. Engkau berdoa. Engkau yang sudah terima karunia bahasa roh, engkau harus berbahasa roh. Dan itu saatnya engkau tidak boleh tutup mulutmu dan engkau bungkam. Tapi Tuhan berkata ini saatnya engkau keluarkan suaramu dan perdengarkan suaramu, dan engkau doa dan engkau nyembah Dia. Dan untuk orang-orang yang seperti itu berkumpul, sama seperti dengan jemaat yang mula-mula mereka memecahkan roti, mereka membagi roti, mereka berkumpul berdoa memuji, sharing firman, belajar dan saling menguatkan. Dan Tuhan berkata, goncangan itu cuma sebentar kawan. Karena tiba-tiba Roh Kudus akan turun di atas kalian dan mengulangi kalian. Tuhan berkata tidak perlu panik. Karena sesungguhnya setiap pribadi adalah gereja Tuhan yang sejati. Yang sesungguhnya bukan gedung, bukan merek. Tapi engkau adalah bait Roh Allah, yang dimana Roh Allah tinggal di dalam kamu dan hidup dengan kamu dan diam bersama dengan kamu. Nantikan masa itu. Itu sebuah masa yang ajaib. Itu masa yang spektakuler. Itu masa di mana engkau melihat Tuhan dan kemuliaan-Nya. Itu masa dan kesempatan engkau mengenal Dia muka ke muka, mata ke mata. Dan Tuhan berkata dalam hitungan minggu, bahkan gak nyampe sampai 1 bulan. Gak perlu panik. Mazmur 91 Tuhan berkata, akulah perlindunganmu. Engkau perlu masuk ke situ dan ambil kekuatan. Ajak seberapapun orang yang bisa nyembah bersama-sama dengan engkau. Dan cari wajah Tuhan. Karena di saat seperti itulah Tuhan akan bergerak di tengah-tengah kalian dan lewat hidup kalian. Dan api roh Tuhan akan turun mengurapi kalian. Bapak terima kasih. Berikan roh hikmat dan pengertian untuk pesanmu ini yang spesifik. Aku tahu engkau tetap rekayasa dan engkau kendalikan bangsa-bangsa. Tidak ada satupun yang kalau engkau tidak izinkan yang terjadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan. Semuanya ada dalam kendali. Bapak terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan yang mau bersaksi.